Konon, jauh sebelum Merapi mengeluarkan asapnya yang pertama, ada sebuah kerajaan gaib di puncak langit Jawa. Dan ketika para penghuninya jatuh ke bumi, dunia berubah selamanya. Inilah kisah Lawean dan bagaimana kemarahannya membangunkan gunung paling aktif di Indonesia. Di masa purba ketika manusia baru belajar hidup, di puncak langit Jawa berdirilah sebuah kerajaan gaib bernama Kahyangan Lawean. Kerajaan ini dipimpin oleh sosok sakti bernama Empu Rama, pembuat keris yang ilmunya tak tertandingi. Penduduk Lawean hidup damai, memiliki kekuatan untuk membentuk logam menjadi pusaka hidup. Namun, kedamaian itu berubah ketika Raja Baka, raksasa yang rakus dan ambisius, menginginkan keris paling kuat yang pernah dibuat di muka bumi. Ia ingin keris itu untuk memerintah manusia dan para makhluk halus. Empu Rama menolak. Keris hanya untuk pelindung, bukan penindas. Raja Baka murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kahyangan Lawean. Pertempuran besar pun terjadi di langit, membuat cahaya membelah malam. Empu Rama, meski sakti, tidak mampu menahan seluruh kekuatan raksasa itu. Ia lalu memutuskan sesuatu yang mengubah dunia. Ia menjatuhkan keris Lawean pusaka yang belum sepenuhnya selesai ke bumi. Tanah Jawa bergetar ketika keris itu menancap. Dan dari bekas jatuhnya keris, tanah mulai naik, dan membentuk sebuah gunung baru. Gunung itu kelak dikenal sebagai Merapi. Sementara itu, para pengikut Empu Rama yang tersisa di Kahyangan Lawean terhempas turun ke bumi karena benturan besar dalam perang. Mereka jatuh ke lereng-lereng Merapi, kehilangan sebagian kekuatan mereka namun tetap membawa ilmu tinggi. Salah satunya adalah pemuda sakti bernama Lawean, pewaris ilmu gaib dan penimpaan keris. Lawean memiliki hati yang lembut, tetapi amarahnya terhadap Raja Baka membara. Ia bersumpah untuk menjaga bumi dari ancaman raksasa dan dari siapapun yang berniat jahat. Namun ketika manusia mulai tinggal di kaki Gunung Merapi, masalah baru muncul. Beberapa manusia serakah menebang hutan sembarangan, mengganggu makhluk gaib, dan menggali tanah tanpa izin. Gunung Merapi mulai gelisah. Lawean melihat kerusakan itu dan merasa sedih. Gunung ini hidup, katanya. Jika keseimbangannya rusak, ia akan bangun. Suatu malam, ketika bulan merah menggantung di langit, Lawean berdiri di tebing Merapi. Ia merasakan getaran halus dari dalam perut gunung. Semacam bisikan, semacam peringatan. Lawean memanggil roh penjaga gunung. Asap pertama akan muncul, ujar sang roh. Dan jika manusia tidak berubah, erupsi besar akan terjadi. Lawean tahu ia harus bertindak. Ia menemui para tetua desa di kaki gunung. Hentikan merusak alam, katanya. Merapi bukan musuh, Merapi penjaga. Namun beberapa orang tidak percaya. Mereka menertawakan Lawean. Apa yang bisa dilakukan gunung? Jawabannya datang keesokan pagi. Asap putih tipis muncul dari puncak Merapi. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Burung-burung terbang menjauhi hutan. Penduduk desa panik. Lawean berdiri di depan mereka dan berkata, "Gunung sedang bangun. Masih ada waktu. Jika kita kembali menghormati alam." Penduduk akhirnya mendengarkan. Mereka menanami kembali hutan, membersihkan sungai, dan membuat persembahan sederhana sebagai tanda hormat. Gemuruh mereda, asap tipis berubah menjadi embun hangat, dan Lawean kembali naik ke puncak gunung, tempat ia menatap bekas keris raksasa yang tertanam di dalam perut Merapi. Selama manusia menjaga bumi, katanya pelan, Merapi akan menjaga mereka. Tapi ia tahu, jika keserakahan datang kembali, Merapi akan menunjukkan amarah lamanya. Dan demikianlah legenda ini diingat. Gunung Merapi bukan hanya gunung api yang penjaga keseimbangan, lahir dari pusaka sakral Kahyangan Lawean. Selama manusia peduli, Merapi tetap memberi kehidupan. Dan selama manusia lupa, ia akan mengingatkan.